Siap. Oke, sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang sudah hadir pada mata kuliah hari ini dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran pendidikan matematika. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar SPD MPD selaku dosen pengampu perencanaan pembelajaran pendidikan matematika. Sebelumnya saya Aisyah Kalina Indrian dan teman saya kami dari kelompok 13. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi studi kasus dan best practice dalam perencanaan pembelajaran perencanaan pembelajaran. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke pretestnya. Di sini pretestnya ada 5. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan perencanaan pembelajaran dari pendidikan matematika. Boleh dari teman-teman kelompok lain menjawab pertanyaan dari pretest untuk soal yang pertama. Oke, boleh tadi. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya Meti Nur Aini, perwakilan dari kelompok 2. Jadi yang dimaksud dengan perencanaan pembelajaran dalam pendidikan matematika itu merupakan suatu proses penyusunan langkah-langkah yang mana meliputi tujuan, materi, kemudian strategi, metode untuk peserta didik dengan tujuan untuk mencapai kompetensi matematika yang diharapkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Pepi. Selanjutnya di sini ada pretest yang kedua yaitu mengapa tujuan pembelajaran itu harus dirumuskan secara spesifik dan terukur gitu. Boleh silakan dari Perkenalkan, nama saya Salwa Lestari, perwakilan dari kelompok 1. Mengapa tujuan pembelajaran harus dirumuskan secara spesifik dan terukur adalah karena agar proses pengajaran atau pembelajaran lebih terarah, terukur, dan efektif bagi siswa, sehingga memastikan semuanya jelas dalam semua pihak, yaitu seperti guru, siswa maupun orang tua, agar mengetahui apa sih capaian pembelajaran yang akan dicapai dengan tanpa adanya kesalahpahaman yang terjadi. Terima kasih Teh. Oke, baik, terima kasih Teh Salwa. Selanjutnya di sini ada pretest yang ketiga yaitu mengenai apa fungsi dari asesmen diagnostik dalam perencanaan pembelajaran. Boleh dari kelompok berapa yang ingin menjawab pertanyaan tersebut? Perkenalkan, saya Faiza dari kelompok 11. Izin menjawab pertanyaan nomor 3. Jadi apa fungsi dari asesmen diagnostik itu adalah untuk mengetahui kemampuan awal, kebutuhan atau kesulitan siswa sebelum pembelajaran itu dilaksanakan. Jadi guru itu dapat menyesuaikan tujuannya, metodenya, strategi yang akan digunakan sesuai dengan kondisi siswa. Oke, baik, terima kasih Teh. Selanjutnya di sini ada pretest yang keempat yaitu apa yang dimaksud dengan best practice dalam perencanaan pembelajaran. Boleh? Perkenalkan, saya Jelita, perwakilan kelompok 3, izin menjawab pertanyaan nomor 4. Pertanyaan itu apa yang dimaksud dengan best practice dalam perencanaan pembelajaran. Jadi yang dimaksud dengan best practice dalam perencanaan pembelajaran itu adalah sekumpulan pendekatan dan strategi yang telah terbukti efektif dalam merancang proses belajar mengajar dan mencakup penetapan tujuan yang jelas, keselarasan antara tujuan, metode, dan penilaian, serta pendekatan yang berpusat pada kebutuhan peserta didik. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Teh Jelita. Selanjutnya kita ke pretest yang kelima yaitu yang kelima itu mengapa modul ajar perlu dirancang secara kontekstual dan berpusat pada siswa. Perkenalkan, nama saya Nurul Mahdi dari kelompok 6. Modul ajar itu perlu dirancang secara kontekstual dan juga berpusat pada siswa karena nantinya agar pembelajaran ini lebih bermakna karena materi dikaitkan dengan kehidupan nyata dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan siswa. Dengan pendekatan ini, siswa lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran, mampu berpikir kritis dan memahami materi secara lebih mendalam sehingga hasil pembelajaran bisa lebih maksimal atau optimal. Kayak gitu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Eni. Terima kasih teman-teman semua sudah menjawab dari pretest yang sudah kami siapkan. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke dalam pembahasan yang akan dijelaskan oleh Teh Is. Yang pertama, apa sih
pembelajaran. Di sini ada 7, yaitu yang pertama terkait perencanaan berbasis asesmen diagnosis, yang dimana asesmen diagnosis itu berfungsi untuk mengidentifikasi kemampuan prasyarat, miskonsepsi, serta kebutuhan belajar siswa sebelum pembelajaran dimulai. Nah, di sini jadi guru itu perlu menjadikan hasil asesmen itu sebagai dasar dalam menyusun perangkat pembelajaran gitu, yang dimana analisis kemampuan awal siswa itu membantu menentukan bahwa kedalaman materi, strategi pembelajaran, serta bentuk diferensiasinya itu yang sesuai gitu. Nah, lalu yang kedua itu terkait perumusan tujuan pembelajaran yang spesifik dan terukur. Nah, tujuan pembelajaran harus dirumuskan secara jelas, operasional, dan dapat diukur. Di mana tujuan yang terstruktur itu dan akan memudahkan dalam menentukan aktivitas pembelajaran dan bentuk penilaian yang selaras. Lalu yang ketiga yaitu mengenai penerapan prinsip keselarasan, yang dimana prinsip keselarasan itu menekankan pentingnya keterpaduan antara tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan juga asesmen. Nah, dari ketiga komponen tersebut itu harus saling mendukung agar proses pembelajaran itu tetap berjalan dengan efektif. Lalu yang keempat itu mengenai pengembangan modul ajar yang konseptual dan berpusat pada siswa, yang dimana model ajar itu juga perlu dirancang dengan pendekatan berbasis masalah atau proyek yang relevan dengan kehidupan siswa. Lalu dalam pembelajaran matematika juga penyajian soal kontekstual dapat meningkatkan pemahaman konsep dan juga kemampuan berpikir kritis. Lalu di yang kelima itu ada penggunaan asesmen autentik dan formatif, yaitu di mana penilaian tidak hanya berfokus pada teks tertulis, tapi juga mencakup penilaian proses, proyek, diskusi, dan juga refleksi. Di mana asesmen itu, asesmen formatif itu yang berkelanjutan membantu guru juga memantau perkembangan dari si siswanya tersebut. Lalu yang keenam itu mengenai pemanfaatan teknologi pembelajaran secara efektif. Nah, di mana si guru itu dapat memanfaatkan itu media digital sederhana seperti presentasi interaktif atau platform yang evaluasi daring untuk mendukung pembelajaran dan asesmennya. Lalu yang terakhir itu mengenai peningkatan kompetensi dan kolaborasi guru. Nah, di sini tuh guru perlu mengikuti pelatihan dan juga aktif dalam forum profesional seperti MGPMP untuk berbagai pengalaman dan memperbaiki kualitas perangkat pembelajaran secara berkelanjutan gitu. Jadi melalui refleksi dan juga berdiskusi keberlanjutan itu, guru dapat memperbaiki perangkat pembelajaran yang telah disusun dan menyesuaikan dengan perkembangan kebijakan atau kebutuhan dari si siswa tersebut. Karena pembahasan telah kita sampaikan, kita masuk kepada sesi tanya jawab. Boleh, di sini kan ada 12 kelompok. Dari kelompok pertama terlebih dahulu untuk bertanya kepada kelompok kami. Perkenalkan, saya Mifrina Petra, perwakilan dari kelompok 1. Pertanyaannya itu, jika sebuah perencanaan pembelajaran yang hanya berfokus pada pencapaian nilai akhir, yaitu hasil tes, tanpa memperhatikan proses belajar siswa, apa dampak jangka panjangnya terhadap kemampuan berpikir matematika siswa? Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Siti Nur Aulia, perwakilan dari kelompok 2. Izin bertanya, pengembangan kompetensi guru melalui MGMP atau pelatihan menjadi salah satu upaya peningkatan kualitas guru yang tadi di base praktis. Nah, bagaimana jika guru tidak memiliki akses atau kesempatan untuk mengikuti pelatihan tersebut? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Teh atas pertanyaannya. Selanjutnya ke kelompok 3. Boleh bertanya? Sebelumnya ingin memperkenalkan diri, saya Putri Ismail, perwakilan kelompok 3. Ingin bertanya, kelompok kalian kan menyarankan penggunaan media digital seperti platform evaluasi daring sebagai best praktis ya. Namun perencanaan itu kan seringkali terhambat oleh keterbatasan fasilitas di daerah seperti contohnya yang terpencil. Nah, apakah perencanaan pembelajaran matematika yang baik masih bisa disebut baik jika tidak melibatkan teknologi sama sekali?
terima kasih kelompok 3 saya Dinda. Selanjutnya kelompok 4. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Davina Maharani dari kelompok 4. Pertanyaannya, bagaimana strategi untuk mengintegrasikan asesmen formatif yang berkelanjutan ke dalam rencana pembelajaran tanpa membuat beban administrasi guru menjadi terlalu berat? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Teh. Selanjutnya kelompok 5. Oke, izin perkenalkan diri, saya Yemi Feifa, perwakilan dari kelompok 5. Tadi kan sudah dijelaskan, salah satu contoh best practice itu melakukan asesmen diagnostik. Nah, terkait asesmen diagnostik ini, apakah perlu dilakukan dalam setiap pembelajaran atau hanya dilakukan pada saat kondisi tertentu saja? Lalu, bagaimana hubungan asesmen diagnostik dengan diferensiasi pembelajaran di kelas? Oke, baik, terima kasih kelompok 5 Teh Yeni. Selanjutnya kelompok 6, apakah ada yang bertanya? Boleh Teh Aini. Ya, saya izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmaini dari kelompok 6. Izin bertanya, dalam konteks pembelajaran matematika berbasis HOTS, bagaimana cara merancang kegiatan pembelajaran yang tidak hanya menantang siswa saja, tetapi juga tetap sesuai dengan kemampuan awal siswa yang beragam? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Teh Aini. Selanjutnya kelompok 7. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salma Sabila, perwakilan dari kelompok 7. Izin bertanya kepada kelompok 13, menurut kalian mana yang lebih penting dalam perencanaan pembelajaran, kelengkapan administrasi atau kesiapan implementasi di kelas, dan jelaskan alasannya. Oke, baik, terima kasih Teh Salwa. Selanjutnya kelompok 8. Izin bertanya, saya Aulia Nusantara Sejarah, perwakilan dari kelompok 8. Menurut kelompok kalian, apakah pendekatan kontekstual itu selalu efektif dalam pembelajaran matematika? Mungkin bisa dijelaskan kemungkinan kelemahannya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Teh Caca. Selanjutnya kelompok 9. Mau bertanya? Oke, baik, perkenalkan, saya Dia, perwakilan dari kelompok 9. Izin bertanya, salah satu best practice yang dapat dilakukan adalah mengikuti pelatihan. Nah, bagaimana cara mengevaluasi keberhasilan suatu program pelatihan agar terlihat dampaknya pada peningkatan kualitas aktivitas guru terhadap materi dan lingkungan belajar? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Teh Salma. Selanjutnya dari kelompok 10 atau hanya Oke, saya Amdir Mudin, perwakilan dari kelompok 10 ingin bertanya, mengapa prinsip konstruktif arrangement itu dianggap penting dalam perencanaan pembelajaran matematika? Nah, dan bagaimana ketidakselarasan antara tujuan, kegiatan, dan asesmen dapat memengaruhi ketercapaian hasil belajar siswa berdasarkan kondisi pada studi kasusnya itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kang Ida. Selanjutnya kelompok 11, apakah ada yang bertanya? Saya Faida dari kelompok 11. Untuk pertanyaannya, pada bagian studi kasus yang keempat itu disebutkan guru sudah melakukan asesmen diagnostik, tetapi hasilnya belum dimanfaatkan secara optimal. Yang saya ingin tanyakan, sebenarnya kendala utama yang menyebabkan hasil asesmen tersebut tidak dimanfaatkan itu apa, dan apakah ada contoh konkretnya dalam kasus kita? Oke, baik, terima kasih Teh. Selanjutnya kelompok 12, apakah ada yang bertanya? Sebelumnya perkenalkan, saya Rosali dari kelompok 12. Izin bertanya ke kelompok 13. Pertanyaannya, apa dimaksud dengan alur tujuan pembelajaran atau ATP, dan mengapa penting untuk mempertimbangkan keterkaitan hierarkis antar konsep matematika di dalamnya? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kelompok 12. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada kelompok 1 sampai 12 sudah bertanya kepada kelompok kami. Tanpa berlama-lama lagi, kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Boleh? Oke, dijawab. Pertama, saya dari kelompok 9. Untuk pertanyaannya, kelompok kalian menerapkan penggunaan media digital seperti platform evaluasi daring
matematika. Di sini pertanyaannya mengenai asesmen diagnostik. Untuk pertanyaan sendiri, apakah asesmen diagnostik itu selalu diperlukan dalam setiap pembelajaran atau hanya dilakukan pada kondisi tertentu? Betul? Lalu bagaimana hubungan antara asesmen diagnostik itu dengan diferensiasi itu pembelajaran di kelas? Oke, izinkan kelompok kami menjawab pertanyaan tersebut. Dari kelompok kami itu, untuk asesmen diagnostik itu tidak harus dilakukan di setiap pembelajaran, tetapi sangat penting terutama di awal pembelajaran atau pada saat masuk materi baru gitu. Yang dimana hubungan dengan diferensiasi itu adalah hasil dari asesmen diagnostik membantu guru mengetahui bagaimana kemampuan awal siswa sehingga guru bisa menyesuaikan metode, lalu juga materinya dan juga tugas sesuai kebutuhan dari masing-masing siswa tersebut. Seperti itu Teh. Bagaimana Teh? Oke, terima kasih. Oke, yang terakhir dari pertanyaan dari kelompok 10, mengapa prinsip konstruktivisme dianggap penting dalam perencanaan pembelajaran matematika dan bagaimana keselarasan antara tujuan, kegiatan, dan tujuan dapat mempengaruhi pencapaian untuk belajar siswa berdasarkan kondisi pada situasi. Kelompok kami menjawab, jadi konstruktivisme penting karena memastikan keselarasan antara tujuan, kegiatan, dan asesmen. Jika tidak selaras, maka tujuan tidak tercapai karena kegiatan tidak mendukung, kemudian asesmen tidak mengukur apa yang seharusnya dipelajari. Jadi dalam satu kasus, tujuan yang masih umum menyebabkan kegiatan dan penilaian tidak fokus sehingga hasil belajar itu tidak optimal. Bagaimana kelompok 10 cukup? Oke, dari kami untuk pertanyaan tersebut mengucapkan terima kasih banyak dan kami hanya bisa menjawab 3 pertanyaan saja karena keterbatasan waktu. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Di sini terkait kesimpulan, jadi perencanaan pembelajaran itu merupakan proses penting dalam pembelajaran matematika gitu, karena menentukan arah, strategi, dan juga keberhasilan pencapaian dari tujuan pembelajaran. Nah, yang dimana perencanaan yang baik itu harus memuat tujuan yang jelas, yang dimana materinya juga sesuai, terus juga strategi pembelajarannya juga harus tepat, terus juga serta asesmen yang dilakukannya itu harus selaras dan juga terukur. Nah, berdasarkan studi kasus yang kita dapat itu di SD Islam Terpadu Al-Quran Mandailing Natal ditemukan bahwa si guru ini masih mengalami kendala dalam merumuskan tujuan yang spesifik gitu. Yang dimana penyusunan ATP pun secara sistematis mengembangkan model ajarnya yang berpusat pada siswa itu serta memanfaatkan asesmen dan teknologi secara optimal. Nah, oleh karena itu diperlukan adanya penerapan best practice itu seperti perencanaan berbasis asesmen diagnostik, terus keselarasan antara tujuan dan juga evaluasi, terus juga penggunaan pembelajaran yang konseptual, terus juga peningkatan kompetensi dan kolaborasi guru agar kualitas perencanaan itu perencanaan pembelajaran matematika itu semakin meningkat seperti itu. Oke. Dari kami kelompok 13 mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sudah memperhatikan dan juga sudah mempertanyakan dan juga menjawab dari tes kami. Kami kelompok 13 mengucapkan terima kasih, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.